Mau tahu nggak rahasia kulit saya tampak Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat terus ya. Teman-teman kalau masih ada yang mau diundang, kita bisa kasih waktu lagi 5 menit ya. Mungkin masih ada yang mau diinfokan ke teman atau saudaranya yang punya anak kecil yang kepengen tahu lebih dalam tentang persiapan untuk anak yang mau masuk sekolah. Tapi ini khususnya lebih ke orang tua gitu ya, ke mama gitu ya, ke papanya. Apakah mereka siap anaknya untuk masuk sekolah? Sambil menunggu, saya putarkan video lagi. Kita akan mulai setelah itu ya. Thank you. sempurna kayak gini. Ini nih rahasianya bedak yang selama ini saya cari-cari banget karena teksturnya halus, tahan lama, bikin warna kulit merata, dan juga tampak bercahaya. Bikin saya makin percaya diri. Ini loh, bedak yang bisa menutupi seluruh bagian kulit wajah dengan natural. Sungguh luar biasa. Produk ini cocok untuk kamu yang menginginkan kulit wajah sehat, bercahaya, dan terlihat sempurna. Biskin Flawless Finish Perfecting Loose Powder benar-benar jadi produk kecantikan andalan saya sekarang. Loose Powder ini membuat rutinitas kecantikan saya jadi jauh lebih praktis. Saya selalu bawa ini di pouch makeup saya kemanapun saya pergi untuk touch up yang singkat dan juga simple. I love it! Kulit wajahku tampak sempurna dan natural. Aku nggak pernah nyangka menggunakan bedak tabur dengan kandungan madu dan royal jelly ternyata sangat bermanfaat. Sudah pasti produk ini akan jadi produk kecantikan terbaik yang aku miliki. Sangat suka sekali dengan teksturnya. Teksturnya itu ringan dan sangat halus. Wah, kalau udah pakai ini, itu bikin saya nggak berhenti ngaca. Awalnya saya penasaran banget mau coba. Karena kayaknya baru pertama kali deh ada loose powder yang mengandung bahan aktif perlebahan seperti ini. Untung aja saya nggak ragu cobain. Bedak ini benar-benar bikin kulit saya terlihat sehat dan juga flawless. Saya seneng banget deh bisa merekomendasikan ini ke semua orang.
Halo, halo. Sudah siap semuanya? Selamat pagi. Pagi, pagi. Wih, Dokter Nita sudah semangat ini ya. Pagi, Pagi, Meing. pagi, C. Sambil ngundang juga ya, supaya kalau biarpun terlambat, supaya masih dapat materi gitu ya. Acara Health Talk kali ini itu lanjutan dari Health Talk yang di awal bulan ya. Nutrisi untuk tumbuh kembang anak ya. Karena ini juga masih dalam rangka Hari Anak Nasional. Jadi topik kita hari ini adalah back to school. Mom, are you ready? Gitu ya. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber kita. Bentar ya, saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Dia adalah Esti Wahyuning Tias, Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Ibu Esti lulusan Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Dan beliau sudah 14 tahun berkecimpung di dunia anak. Saat ini beliau mengajar sebagai guru di TK Inti Budi Asih Denpasar. Kita panggil Ibu Esti. Saya minjam tepuk tangan teman-teman semuanya virtual ya, untuk menyambut kedatangan Ibu Esti. Silahkan, Ibu Esti. Ibu Esti sudah siap? Ya, oke. Thank you, Dok. Silahkan, Ibu Esti. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Pagi, yes. Oke, masih lemes ya. Kayaknya udah ngantuk ya. Semangat dong. Nanti kalau diem semua nanti saya grogi loh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Terima kasih untuk perkenalannya dari Dr. Inge. Selamat pagi semuanya. Jadi saya langsung aja ya. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Sudah, Esti. Sudah. Oh, oke. Mohon maaf sebelumnya saya akan charge laptop dulu supaya nanti tidak terganggu untuk harus cepat-cepat mati gitu ya sebentar.
Teman-teman yang bisa buka kamera, boleh buka kamera supaya kita memberi semangat sama pembicara kita hari ini, supaya nggak ngerasa ngomong sendiri gitu ya. Thank you, Meing. Virtual background-nya juga bisa diganti. Kalau yang mau ganti virtual background, ada linknya di chat ya. Kalau yang belum kebagian linknya nanti boleh minta lagi. Sudah ada di grup WA juga. Bisa di-share lagi yuk. Suaranya masih belum di-unmute. Ya, sudah. Oke. Tapi saya harap sekalipun kita tidak buka kamera, tapi nanti bisa kita lebih interaktif ya. Kita nanti bisa di kolom chat untuk ada beberapa mungkin nanti akan saya tanya kayak gitu ya. Jadi saya harap kita bisa lebih interaktif, nanti bisa memberikan respon-responnya di kolom chat atau mau ngomong langsung juga bisa. Nanti bisa buka audio gitu ya. Oke, saya share screen kembali. Nah, malam hari ini health talk-nya, gitu ya, kita bicara tentang health, tapi kesehatan, tapi bukan kesehatan secara fisik, gitu ya. Tetapi saya harap ini jadi tetap materi tentang kesehatan, tapi kesehatan secara psikis, gitu ya. Oke, dengan tema Back to School, Mom, are you ready? Gitu ya. Ada yang merasa janggal nggak sih? Mau ke sekolah tapi yang ditanyain bukan anaknya, Mom anaknya ready nggak gitu ya, tetapi yang ditanyain justru orang tuanya gitu. Ada yang merasa janggal? Apa yang memangnya perlu dipersiapkan orang tuanya? Perlu dipersiapkan orang tua adalah apa? Dana. Betul ya? Dana. Nah gitu. Terus apa sih palingan juga buku tulis dan segala macam gitu ya, alat-alat sekolah gitu. Tapi hari ini malam ini kita mau melihat, saya mencoba untuk lebih dalam lagi gitu ya, lebih dalam lagi untuk melihat tentang sekolah itu sendiri gitu ya, dan apa intinya untuk anak-anak kita gitu. Oke, saya yakin di sini semua sudah pernah sekolah ya, saya yakin sudah mengenyam dunia pendidikan, bahkan sudah lulus S1, S2 bahkan ya. Tetapi izinkan saya bertanya, jika kita ada kata sekolah, apa sih yang terlintas dalam benak rekan-rekan sekalian? Apa sih itu sekolah gitu? Coba, apa sih yang terlintas? Boleh di kolom chat, boleh audio. Bangunan, belajar. Bangunan, tempat untuk belajar. Oke, Dok. Ada yang lain? Tempat menghabiskan duit gitu. Ulangan tanpa pemberitahuan, katanya Pak Ahmad Fadila. Ulangan tanpa. Oke, tempat bermain ya. Pasti ini ya, ada beberapa bertemu dengan teman ya. Terima kasih untuk respon-responnya, tempat untuk menuntut ilmu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau apa sih ekspektasi atau harapan rekan-rekan terhadap sekolah? Atau mungkin di sini masih ada yang sekolah atau masih ada yang kuliah gitu ya. Ekspektasi rekan-rekan yang masih menempuh jenjang pendidikan, ekspektasi terhadap sekolah itu sendiri buat rekan-rekan atau para orang tua, apa sih ekspektasinya terhadap sekolah gitu, pada dampaknya pada anak-anak kita. Silakan. Kita memberikan pendidikan yang terbaik. Oke, memberikan sekolah diharapkan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak gitu ya. Oke, Dok, thank you. Ada yang lain? Ya, teman-teman boleh kasih respon yuk. Ini bukan ujian, tenang aja. Ini bukan bagian dari sekolah. Menjadi manusia yang berpengetahuan luas dan berpendidikan. Oke, thank you. Ada lagi yang lain mungkin?
Menjadikan anak hebat. Oke. Tempat sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu, menambah pengetahuan dan lain-lain, Bu. Oke, menambah ilmu, pengetahuan begitu ya. Jadi harapannya adalah sekolah bisa memberikan pengetahuan bagi anak-anak kita, gitu ya. Dapat membantu memberikan pendidikan keilmuan dan pendidikan moral juga. Thank you. Ini ada yang berbeda, gitu ya. Ada tambahan supaya anak-anak punya komunitas dan mampu bersosialisasi dengan baik. Oke, thank you. Hal lain lagi, gitu. Oke, mungkin ada lagi yang berbeda lagi. Oke, thank you untuk respon-responnya. Lalu pertanyaan retorika. Sudahkah anak-anak kita sekolah? Sudah siapkah Ibu, rekan-rekan sekalian, anak-anak sekolah? Ya. Oke, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebuah pernyataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Ada yang sudah kenalan? Atau ada yang belum tahu Bapak Ki Hajar Dewantara? Sudah tahu lah ya. Sudah tahu lah ya. Ini Bapak pendidikan kita, Bapak pendidikan Indonesia gitu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan sebuah pernyataan seperti ini. Pendidikan yaitu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dari sini kita lihat satu persatu gitu ya. Yang pertama satu kata itu adalah tuntunan. Pendidikan adalah tuntunan, menuntun, ya, menuntun. Hati-hati, tipis katanya dengan tuntutan, gitu ya, tipis, gitu ya, cuman berbeda satu huruf. Tapi pendidikan adalah tuntunan anak menuntun segala kekuatan kodrat. Artinya setiap anak yang lahir pasti Tuhan sudah memberikan segala kelebihan-kelebihan dalam dirinya, gitu ya. Ada berbagai banyak hal, potensi, lalu talenta, terus kemampuan-kemampuan pada diri anak itu sendiri, gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang harus dituntun untuk mereka bisa berkembang dengan maksimal, berkembang dengan optimal, sehingga mereka sebagai seorang pribadi maupun sebagai anggota masyarakat mereka bisa menjadi berkembang dengan baik dan menjadi berkat bagi sesamanya. Dan satu kata kunci lagi itu adalah bahagia. Ya, hal ini yang sering terlewatkan kalau yang sering terjadi, mungkin Bapak Ibu juga rekan-rekan merasakan anak-anak sering tidak bahagia. Kenapa? Tuntutan untuk dapat nilai bagus, tuntutan jadi ranking, gitu ya. Tapi ini cerita dari di luar sana sih. Saya yakin rekan-rekan di dalam Zoom ini tidak ada, gitu ya. Tapi yang sering saya dengar adalah ya mereka sering mendapat tuntutan untuk dapat nilai yang bagus, dapat tuntutan untuk menjadi juara, lalu dapat tuntutan dari sekolah untuk mengerti banyak, memahami semua pelajaran, semua mata pelajaran, gitu ya. Apakah itu membuat anak bahagia? Sesungguhnya, ya. Kalaupun bahagia aja kok, pulang dengan senang aja, kalau mereka juga masih main-main dan sebagainya gitu. Ya, tapi apakah bahagia itu dengan di sisi lain mereka mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa di sekolah, gitu. Jadi ya udah diabaikan, pasti juga gini, cuma gini doang, nanti dapat nilai jelek juga, paling juga dimarahin doang, habis itu udah selesai. Gitu. Jadi mereka lari untuk tanda kutip mencari kebahagiaan lain dengan teman-teman, gitu. Nah, jadi dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini dapat diambil sebuah saya menyebut sebuah kesimpulan gitu ya tentang sekolah. Jadi sekolah itu apa? Sekolah adalah tempat atau sebagai partner orang tua untuk menuntun anak-anak untuk berkembang dalam setiap aspek hidupnya. Untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan siap terjun dalam tanda kutip kehidupan yang sesungguhnya.
ya. Jadi anak-anak dari mulai mereka lahir gitu ya sampai bahkan kalau di budaya timur sampai mereka menikah itu masih di dalam naungan atau dalam kendali orang tua, betul? Gitu ya. Mereka tetapi kalau berbeda dengan budaya barat, kalau budaya barat umur sekitar 17 tahun ya mereka sudah hidup sendiri, jadi keluar dari rumah gitu dan tinggal sendiri gitu. Tapi di budaya timur ataupun barat, suatu saat anak itu akan hidup mandiri dan hidup sendiri tanpa orang tua. Nah, inilah apakah mereka sudah betul-betul bisa siap terjun di dalam kehidupan yang sesungguhnya, menjadi seorang pribadi yang juga akan melebur di dalam masyarakat. Nah, sekolah adalah tempat partner orang tua untuk menyiapkan anak di situ. Gitu ya. Nah, jadi kita mesti melihat aspek-aspek apa saja sih yang perlu disiapkan pada diri anak untuk mereka siap nantinya terjun di dalam kehidupan mereka diri, membawa diri sebagai seorang pribadi. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, saya rangkum dalam satu poin-poin ini. Yang pertama, sekolah menyiapkan secara spiritual. Ya, ini adalah aspek-aspek yang perlu anak-anak perlukan untuk dikembangkan untuk mereka nantinya siap untuk menghadapi sebuah kehidupan. Ya, yang pertama spiritual. Spiritual ini menjadi aspek penting. Jadi bagaimana mereka kuat di dalam kehidupan spiritual mereka. Jadi nantinya ketika mereka lepas dari orang tua, ketika mereka terjun, apalagi rekan-rekan kalau kita tahu ya tantangan sekarang sangat luar biasa besar. Beda dengan tantangan saya dulu. Tantangan dalam zaman saya dulu. Gitu ya. Bahkan zaman saya dengan Dr. Inge seusia saya juga berbeda. Dan nanti saya seusia Dr. Inge juga pasti lebih berbeda lagi. Bayangkan anak-anak kita nanti ke depan, semakin lama, mereka akan semakin menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Gitu ya. Jadi sangat diperlukan spirit yang kuat. Jika mereka tidak kuat, jika mereka tidak kokoh dalam hal ini, mereka akan mudah goyah, akan mudah diarahkan kepada paham-paham atau kepercayaan tertentu yang mungkin itu bisa sangat jauh melenceng gitu ya. Karena ya kita tahu semakin hari semakin banyak. Ini saya tidak menuju kepada satu agama tertentu ya. Tetapi yang saya lihat, saya perhatikan setiap agama kepercayaan itu mempunyai ada cerita, memiliki kayak seperti apa ya, paham yang berbeda gitu ya. Ini setiap agama, saya tidak menunjuk pada satu agama tertentu. Tetapi setiap agama saya rasa pernah mendengar cerita seperti itu, berita seperti itu ya. Jadi ketika anak-anak kita tidak kuat dalam hal ini, ketika mereka terjun, mereka akan mudah untuk terbawa. Gitu ya. Kemudian aspek berikutnya apa? Secara mental. Jika kita tidak melatih anak-anak ini menyiapkan secara mental mereka, apakah mereka siap menghadapi tantangan di dalam dunia kerja? Bagaimana mereka menghadapi penolakan? Bagaimana mereka menghadapi misalnya bully, gitu ya? Terus bermacam-macam ajaran yang tidak benar. Apakah mereka siap? Kalau dari kecil kita biasakan mereka dengan tanda kutip manja, kita penuhin semua keinginannya dia, kita tidak memberikan ruang untuk mereka berjuang, memiliki daya juang, gitu ya. Bagaimana mereka nanti ketika mereka terjun, ketika mereka sendiri, ketika mereka dewasa? Apakah mereka siap menghadapi tantangan itu? Gitu ya. Kemudian sosial. Jika kita tidak juga akomodir kebutuhan mereka akan sosialisasi, ketika mereka dewasa, ketika mereka terjun di dunia masyarakat, mampukah mereka untuk bersosialisasi dengan bermacam-macam karakteristik orang? Ya, di Indonesia, jangan kan kita sampai ke luar negeri, gitu. Di Indonesia sendiri kita dari bermacam-macam daerah
yang memiliki budaya berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, karakteristik orang yang berbeda. Jadi bagaimana menyiapkan anak-anak ketika berhadapan dengan, saya dia orang Jawa gitu ya, saya Jawa gitu. Bagaimana ketika berhadapan dengan orang Batak misalnya, yang cukup keras gitu ya, bicaranya cukup nadanya cukup tinggi dengan Jawa yang slow gitu ya, bahasanya gitu ya. Kalau mereka tidak siap, mereka akan kaget gitu ya, dan mereka tidak mampu beradaptasi dengan hal itu. Kemudian emosi, aspek emosi. Mereka perlu dan sejak dini anak-anak perlu untuk diajarkan untuk mengenal emosinya, mengendalikan dan bagaimana mengekspresikan dengan tepat. Ya. Sekarang ini masih banyak sekali orang-orang ya dimanapun gitu ya, bahkan di jalanan. Waduh, kalau di jalanan tuh paling mengerikan gitu ya. Orang cepat sekali emosi tersulut gitu. Yang benar jadi salah, yang salah ya sudah tetap salah gitu, tapi tidak mengakui dirinya salah gitu. Jadi bagaimana mereka, anak-anak kita siapkan untuk bagaimana mereka mengelola emosinya dan mengekspresikannya dengan tepat. Nah, kemudian intelektual. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Intelektual menjadi aspek yang kelima saya tulis, bukan yang pertama. Kenapa? Apakah untungnya ketika anak-anak itu mempunyai intelektual yang tinggi, IQ tinggi, juara terus, tetapi mereka tidak dapat mengelola emosinya dengan baik. Apakah bagaimana jika anak-anak pintar, kita bangga anak kita pintar, tetapi dia tidak mampu bersosialisasi. Kita cukup bangga dengan anak-anak kita yang hebat secara intelektual, jago gitu ya, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan atau ateis. Gitu ya. Jadi sekolah dan yang perlu kita siapkan pada diri anak bukanlah sekedar aspek intelektual atau nilai. Nah, ini yang saya juga pengen tekankan gitu ya malam hari ini, bahwa sekolah itu bukan sekedar nilai, gitu ya. Sekolah itu bukan sekedar nilai. Nilai itu sangat mudah untuk dicari, ya. Kalau tidak memiliki spiritual dan moral yang baik, nilai bisa dibeli, bisa beli nilai untuk bisa dapat nilai yang bagus, gitu ya. Bahkan untuk jadi sarjana pun bisa dibeli, gitu ya. Gitu. Jadi ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Yang masih sering sekali saya banyak orang tua yang masih berorientasi pada aspek intelektual saja dan mau tanda kutip memaksa gitu ya anak untuk menjadi yang terdepan di sekolah dalam aspek intelektual saja atau nilai gitu ya, seperti itu. Dan satu aspek lagi yaitu nggak bisa diklik ya. Skill. Nah, skill ini juga perlu dikembangkan, gitu ya. Jadi setiap anak juga memiliki skill yang berbeda-beda, gitu. Yang ini perlu dikembangkan. Jadi dari sini orang tua dan sekolah itu menjadi partner di dalam mengembangkan diri anak di dalam setiap aspek ini, gitu ya. Jadi dan sebetulnya kalau Bapak Ibu pahami siapa sih sebenarnya tugas utama di dalam mendidik anak. Siapa? Tempat pertama atau yang pertama menjadi tugas untuk mendidik anak. Orang tua atau sekolah? Orang tua. Orang tua. Betul. Benar ya? Iya, betul. 100 Dokter ingat sama tadi Dokter Bu Litvina ya. Betul, orang tua. Orang tua itu pendidikan pertama. Orang tua dan keluarga adalah pendidikan pertama buat anak. Sekolah itu hanya partner. Jadi tidak bisa kita merasa aku sudah menyekolahkan anak, aku udah bayar mahal, sudah tak serahin.
didiklah anakku, bentuklah anakku jadi anak yang pinter, yang begini, gitu ya. Tidak bisa. Yang pertama, tugas pertama adalah orang tua dan keluarga. Itu pendidikan awal. Nah, sekolah itu adalah partner. Seperti itu ya. Oke, saya harap di sini bisa dipahami dalam aspek-aspek ini. Betul, Pak Ahmad, sekolah hanya 8 jam, paling lama 16 jam bersama orang tuanya. Betul. Tugas utama mendidik anak adalah orang tua, gitu ya. Di sekolah hanya sebagai partner orang tua untuk mendidik anak, ya. Lalu, nah kita mau melihat dulu ke anak usia dini karena basic saya psikologi dan saya dulu lebih mengambil ke psikologi perkembangan, gitu ya. Jadi mempelajari perkembangan dari anak dari sejak lahir sampai ke usia lanjut, gitu. Dan saya terjunnya di dunia anak-anak. Jadi saya kembali ke sini karena ini adalah basic. Anak usia dini, masa kanak-kanak itu adalah fondasi, gitu ya. Jadi sekalipun rekan-rekan anakku udah gede, tapi rekan-rekan juga punya ponakan, mungkin nanti punya cucu, gitu ya. Jadi ini juga penting untuk dipahami. Jadi anak usia dini itu sering disebut golden age. Saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar dan memahami hal ini. Cuma saya mau mengingatkan lagi. Karena ini penting. Kadang tahu saja tapi lupa untuk mengaplikasikan, gitu ya. Jadi golden age itu apa? Itu masa di mana anak-anak bertumbuh, berkembang secara otak fisik itu secara maksimal. Sel-selnya berkembang sangat cepat hingga 80% dan mampu menerima dan menyerap berbagai macam informasi. Perhatikan. Baik ataupun buruk. Ya, ini penting. Baik ataupun buruk. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima, itu akan mereka serap. Itu akan membentuk mereka ketika mereka akan bertumbuh sampai ke usia remaja, sampai ke dewasa. Gitu. Jadi rekan-rekan, usia anak-anak dari 0 sampai sekitar 6 tahun kita tidak bisa meremehkan. Tidak bisa kita remehkan. Kita menyampaikan sesuatu, gitu ya. Jangan salah, anak-anak usia ini mereka pintar sekali loh. Mereka sangat pintar. Kita tidak paham itu. Mereka sangat pintar. Mereka bisa melihat. Mereka itu manipulator yang ulung, ya. Mereka bisa lihat, misalnya minta sesuatu, gitu, minta sesuatu ke mama nggak dikasih. Oh, papanya pasti kasih. Mereka akan lari ke papanya. Minta sesuatu nangis nggak dikasih, nangis gulung-gulung gitu, gulung-gulung, ngerti ya, gulung-gulung apa sih ya, meronta-ronta gitu. Dengan meronta-ronta nangis mamanya kasih, itu akan mereka ingat. Suatu saat kalau mereka dikasih, ntar nangis aja, ntar juga dikasih. Tuh. Jadi jangan salah, jangan meremehkan anak-anak usia ini. Mereka sangat pintar dan mereka akan menyerap apapun yang mereka lihat, mereka dengar. Oh ya, saya teringat semalam saya melihat bukan status ya, di Instagram tentang seorang pria yang dia kedapatan mencuri dan dia akan dihukum mati. Saya lupa namanya. Dan dia menulis surat kepada ibunya. Kenapa saya saja yang dihukum atas kejahatan yang kita lakukan bersama? Saya penasaran nih, kok bisa ibu dan anak bisa melakukan kejahatan bareng-bareng nih. Ternyata setelah saya baca, ini sejak kecil, masa kecilnya dia misalnya ngambil sesuatu gitu, yang bukan miliknya, itu dibiarin. Ibunya tahu, oh ya nggak apa-apa nak, gitu. Terus ketika bohong gitu, dibelanin. Oh ya nggak apa-apa nak. Jadi dia juga melihat itu dari mamanya. Dia belajar, tanda kutip belajar bohong itu dari mamanya, gitu. Jadi akhirnya rekan-rekan, anak ini bertumbuh dengan
dengan nilai-nilai itu. Dia bertumbuh dengan nilai, oh mencuri nggak apa-apa. Oh menyakiti orang lain nggak apa-apa. Oh berbohong nggak apa-apa. Dia bertumbuh dengan nilai itu. Sampai ketika dia dewasa, dia juga dengan nilai-nilai yang dia pegang, dia tidak mungkin lingkungannya juga tidak mensupport dia untuk mendapat nilai yang baik, akhirnya dia melakukan kejahatan yang sesungguhnya terlihat. Dan akhirnya dia dihukum. Dan ketika dihukum dia menyadari dan dia belajar itu semua dari orang tuanya, dari mamanya. Akhirnya dia menuliskan surat ke ibunya. Kenapa hanya aku yang dihukum atas kejahatan yang kita lakukan bersama? Itu saya baca itu sedih sekali. Iya ya benar. Seringkali orang tua tidak sadar ketika kecil menanamkan nilai-nilai yang tidak benar tanpa sadar. Gitu ya. Jadi hati-hati, anak usia ini akan menyerap baik itu baik, nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Karena mereka tidak bisa memilah. Mereka belum bisa memilah. Mereka hanya menyerap. Mereka belum bisa memilah. Ya. Nah, lalu penelitian mengatakan sekitar 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk di usia 4 tahun. Nah, satu sisi lain gitu ya, ketika tahu golden age ini adalah masa penyerapan yang maksimal pada diri anak, akhirnya banyak orang tua yang jejeli, bahasa Indonesianya apa ya? Memasukkan Jawa banyak. Iya, tapi katanya ini lebih mewakili, ini jejeli gitu ya. Oke, dipaksain gitu ya, masukin sesuatu dipaksain gitu. Nah, dengan apa? Kayak doktrin ya? Bukan doktrin, berbeda. Misalnya gini, contohnya gini. Dikasih les ini, les itu, les ini, les itu, les ini, les itu. Dijejeli dikasih tuh banyak banget gitu loh. Gitu. Dikasihnya tuh banyak banget di usianya itu. Dicekokin, nah bener dokter Nita, terima kasih. Dicekokin gitu. Gitu ya. Jadi misalnya saya pernah mendengar waktu saya di Surabaya dulu. Jadi anak ini TK loh, TK. Ada juga yang SD. Pulang sekolah nggak bisa main, langsung les piano. Setelah les piano apa? Les balet. Habis itu les Inggris. Jadi jam belajarnya mereka itu udah seperti jam kerjanya orang dewasa. Dengan alasan apa? Loh, justru usia-usia ini usia yang bagus, mereka bisa cepat nih menyerap. Ya. Tetapi apakah itu tepat? Apakah diperhatikan bagaimana secara mentalnya? Siap menerima dengan segitu banyak. Yang perlu kita berikan juga apa? Secara mental juga perlu kita kembangkan dalam usia ini. Nilai-nilai yang baik itu juga sangat perlu untuk usia ini. Gitu ya. Dan yang sering saya tekankan kepada orang tua saya di sekolah, jangan takut anak tidak bisa membaca atau menulis atau berhitung. Ketika mereka sudah siap, ketika secara psikis mereka matang, secara usia mereka matang, mereka akan jauh lebih cepat. Mereka akan mampu di usianya itu. Gitu ya. Jadi golden age ini tahapan yang sangat optimal pada anak-anak, tetapi harap ini dipahami, ini semua aspek yang harus kita berikan, termasuk adalah orang tua sebagai contoh, orang tua sebagai teladan buat anak-anak. Itu orang tua kita orang dewasa, orang tua maupun guru, saya sebagai guru, kita berbicara dengan kita melakukan sesuatu yang mereka cepat serap adalah apa yang mereka lihat, bukan yang mereka dengar. Kita ngomong teori nggak boleh mencuri gitu, tetapi mereka kedapatan kita mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Oh nggak apa-apa nyuri, nah itu yang mereka ambil. Nggak boleh bohong, tetapi
kita berbohong pada satu yang mungkin kita nggak sadar. Yang mereka tangkap apa? Oh, boleh kok bohong. Jadi nilai-nilai ini harus kita perhatikan secara mental, emosi itu juga penting di dalam usia ini. Jadi melihat usia golden age ini ada di masa kanak-kanak. Jadi sekolah PAUD itu adalah menyiapkan anak untuk siap masuk dunia sekolah. Ya, PAUD atau TK itu kepanjangan adalah teman kanak-kanak, bukan sekolah kanak-kanak, bukan, tapi taman kanak-kanak. Artinya di usia ini, di tahap ini, PAUD itu adalah yang menyiapkan mereka dalam semua aspek tadi, untuk mereka betul-betul siap masuk dunia sekolah. Masuk dunia sekolah yang sesungguhnya di SD. Ya. Oke. Nah, ini saya ada sebuah video. Kita melihat dulu sebuah video ini. Ini saya dapat dari Kemendikbud. Jadi dari program, ada namanya program guru penggerak dari Kemendikbud. Saya dapat video ini. Kita mau saksikan sama-sama ya. Calon guru penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari.
Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, jadi kayak merasa didongengin ya. Tapi Iya, apa yang rekan-rekan? Kenapa? Keren videonya. Iya, jadi ini video ini untuk guru gitu ya, untuk guru karena pemerintah Kemendikbud saat ini sedang mengolah kurikulum yang baru yang akan diterapkan mulai dari PAUD sampai ke SMA. Namanya kurikulum Merdeka. Jadi betul-betul nanti ini baru. Jadi rekan-rekan nanti anak-anaknya sekolah jangan kaget kalau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi sekarang ini guru-guru sedang menggodok untuk merencanakan dengan maksimal untuk pelaksanaan kurikulum ini. Dan ini video ini dibuat untuk guru-guru supaya memiliki paradigma yang sama. Dan saya pikir orang tua pun harus juga memahami bagian ini. Ya, orang tua juga harus memahami bagian ini. Oke, saya minta mungkin 1-2 orang yang menyampaikan apa yang didapat dari video tadi. Silakan. Ya, setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa mereka menonjol di segala hal. Ya, oke. Thank you, Dok. Ada satu lagi? Satu lagi? Satu lagi yang mau menyampaikan? Oke. Ini Mbak, bahwa setiap tadi seperti yang Dokter Inge katakan ya, bahwa setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksakan, tapi di situ kan tadi ada yang sampai memaksakan diri ya untuk bisa seperti yang lain, akhirnya dia tumbangan gitu, lemah gitu. Nah ini mungkin bisa diartikan bahwa untuk pendidikan di Indonesia itu kan semua dipaksakan untuk bisa memenuhi kriteria dia, ada KKM itu ya. Tapi kadang-kadang sampai orang tua itu bela-belain untuk dileskan gitu ya. Dileskan agar seperti yang lain, tapi hasilnya malah
membuat si anak jadi malah stres, jadi nggak bersemangat belajar. Nah, seperti yang tadi tupai tadi ya, Bu ya. Jadi dia malah jatuh terus si kelinci ya, sampai dia bingung untuk memikirkan untuk apa tadi berenang ya, kelinci untuk untuk belajar berenang. Nah ini dia stres juga. Nah mungkin ini juga gambaran buat kita sebagai orang tua ya, nggak bisa memaksakan untuk anak itu seperti apa yang orang tua harapkan. Tapi bagaimana orang tua bisa memberikan fasilitas golden egg yang tadi disampaikan ya Bu ya. Jadi itu yang mungkin lebih dikedepankan, bahwa kita mungkin di DI Dokter Inga ya siap untuk kasih suplemen gitu ya Dok. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Bu Andarina, sangat luar biasa responnya, betul sekali gitu ya, betul sekali. Jadi kita tidak bisa, tiap anak-anak itu diciptakan unik dengan kelebihan masing-masing yang Tuhan berikan, dengan potensi dan bakat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Bahkan gitu ya, yang mungkin ya tidak disadari, yang mungkin ini terjadi, ada orang tua yang tanda kutip membalaskan dendam pribadinya kepada anak gitu. Mungkin yang dulu itu pengen gitu ya sekolah kedokteran tapi nggak kesampaian, minta anaknya, kamu kuliah kedokteran ya gitu misalnya gitu ya. Atau dulu pengen banget bisa main piano, nggak kesampaian untuk belajar. Akhirnya minta anaknya, kamu ini piano ya, seperti itu. Jadi kita mesti kembali lagi, orang tua juga harus memiliki paradigma ini. Dan bersyukur sekali Ibu, bersyukur sekali kalau pemerintah sekarang ini, khususnya Kemendikbud, sedang merancang kurikulum yang tidak mengharuskan seperti itu. Jadi kurikulum yang terbaru ini akan lebih berpusat kepada anak, gitu ya, akan berpusat kepada anak. Nah ini makanya video ini diberikan pada guru-guru supaya terbuka pikirannya, dan saya pikir orang tua pun juga harus sama, gitu ya. Seperti gambar ini gitu ya, harus adil. Adilnya apa? Semua walaupun berbeda-beda ini, binatangnya berbeda, tesnya harus sama. Jadi yang ini ada monyet, penguin, gajah, ikan. Nah ini tesnya apa? Tesnya manjat pohon. Nah siapa yang akan menang? Siapa yang pasti menang? Berapa sih monyet yang menang, gitu ya? Ya. Tetapi yang lain tidak bisa, bahkan ikan makan malah mati gitu, jangankan berenang udah mati gitu ya. Nah ini yang kita harus pahami bersama, kita mesti melihat anak-anak kita seperti apa yang mereka miliki, kelebihan yang mereka miliki, bakat dan minatnya mereka di mana, itu yang perlu dikembangkan. Satu lagi slide terakhir saya, ada yang mengenal sosok ini? Pasti kenal ya. Ini adalah Kevin Sanjaya Sukamulyo. Nah, ini atlet bulu tangkis. Kevin ini kecerdasan yang sangat menonjol adalah kinestetik. Kinestetik itu yang bergerak, pokoknya harus bergerak gitu. Gitu. Kemudian hobinya dia sejak kecil, sejak umur 4 tahun, dia hobi bermain badminton. Dan masalahnya dia nggak suka sekolah. Dia kurang menyukai sekolah. Sukanya badminton aja. Tapi orang tuanya memberikan dia pilihan. Kamu mau sekolah atau kamu melanjutkan hobimu main badminton, fokus di badminton atau mau sekolah? Orang tua memberikan pilihan. Dan Kevin memilih untuk fokus di badminton. Ya, jadi dia setiap hari berlatih, dia berlatih. Sampai waktu itu dia ikut sekitar sebelum usia 12, dia mau ikut masuk di PB Jarum tapi nggak lolos. Ikut tes PB Jarum nggak lolos, akhirnya dia berjuang, dia nggak kenal lelah, dia terus berjuang, dia nggak putus asa, dia berlatih terus. Dia latihan terus, dia rumah di Banyuwangi, itu latihannya di Jember ya, itu ada butuh waktu berapa jam itu ya dari Banyuwangi Jember. Tapi dia melewatin itu. Nah, kenapa dia senang? Walaupun dia mungkin capek, tapi dia senang karena itu sesuai dengan ini dia, ya. Akhirnya di usia remaja, 12 tahun, dia ada keterima di PB Jarum dan tinggal di asrama badminton. Akhirnya apa? Sekarang kita lihat dia adalah
atlet ranking 1 ganda putra sampai sekarang. Gitu ya. Nah, dari cerita Kevin ini orang tua yang memahami. Orang tua yang memahami Kevin lebihnya di mana. Bayangkan jika saat itu orang tuanya memaksa, enggak, kamu sekolah sampai kamu kuliah. Mungkin Kevin tidak menjadi orang terkenal sekarang. Ya. Nah, tapi akhirnya dia sekarang menjadi orang yang unggul di bidangnya. Karena orang tua juga memfasilitasi dengan tepat. Ya, oke. Saya akhiri dengan cerita dari Kevin. Pertanyaan terakhir adalah, are you ready? Kembali lagi pertanyaannya. Jadi, apakah Bapak Ibu siap, gitu ya, sebagai orang tua, siap di dalam meneruskan mendidik anak-anak untuk berkembang secara maksimal dan optimal, gitu ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih buat Ibu Esti. Semoga teman-teman juga dapat ini ya, banyak manfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, nanti silahkan diketik di kolom chat. Kita akan bahas di akhir acara, gitu ya. Terus selanjutnya kita ini tadi sudah dibahas ya, persiapan kita sebagai orang tua, gitu ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan satu orang narasumber lagi yang akan membahas bagaimana anak hebat itu juga bisa terbentuk. Jadi kita tahu tadi golden age ya, itu usia emasnya anak. Jadi kalau selain dari nutrisi, dari pembelajaran, kita juga harus memberikan nutrisi yang baik. Nah, narasumber kita yang satu ini juga akan memberikan materi tentang nutrisi yang baik untuk anak supaya pada usia golden age itu anak bisa berkembang lebih maksimal. Bentar ya. Narasumber kita adalah Dr. Arianti Yusnita. Beliau lulusan FK Universitas Brawijaya Malang tahun 2003. Berpengalaman kerja di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang, Dr. PTT di Puskesmas Busalanggaro Tendau NTT, dosen FK Universitas Tanjung Pura Pontianak, kemudian bekerja di Wisma Rehabilitasi Narkoba RS Khusus Pontianak, dan kemudian di Puskesmas Kota Pontianak. 2011 sampai sekarang bekerja di Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang sebagai kepala bidang medik dan praktisi klinis. Kemudian organisasi yang beliau ikuti adalah Persatuan Dokter Umum Indonesia PDUI Cabang Kota Kupang dari tahun 2021 sampai sekarang sebagai pengurus dan di Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia PDGMI Cabang NTT mulai tahun 2021 sampai sekarang sebagai pengurus. Beliau juga ibu dari 4 orang anak dan seorang Diamond Leader di HDI. Silahkan Dr. Nita. Sudah siap, Dok? Belum di-unmute, Dok? Oke, selamat pagi. Pagi, yes. Pagi, yes. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Bu Esti. Terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa. Dan sangat memperlengkapi kita semua ya, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Saya pun banyak diingatkan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita ya. Ternyata polanya harusnya berbeda ya, karena anak kita unik masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan melengkapi dengan presentasi dari Ibu Esti dengan sesuatu yang juga harus disiapkan untuk anak-anak kita, gitu ya. Kalau tadi secara mental, secara psikis, gitu ya, secara kognitif dan sebagainya, gitu ya. Kita tahu bagaimana kita harus membentuk anak kita. Dan satu hal tadi yang sempat disebutkan juga oleh Ibu Esti bahwa secara fisik, secara kognitif kita juga harus turut dalam membentuk anak-anak kita. Nah, di sini saya akan men-sharingkan bagaimana sih nutrisi kita yang luar biasa ya, yaitu nutrisi HDI dapat membantu anak-anak kita untuk mempersiapkan masa sekolah mereka, ya. Dan bukan hanya itu, tapi juga bisa membantu anak-anak kita dari segi kognitifnya, yaitu dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan fokusnya ya selama mereka belajar. Oke, saya izin share screen. Sorry, Dokter Inge, mungkin saya dijadikan co-host dulu ya.
Sudah ya dok. Yang mana ya, tapi nama yang mana ini? Yang ini. Oh, yang kamu ngomong ya? Ya. Ya. Udah dok. Sudah, oke. Iya. Sudah masuk ya? Belum jadi slideshow dok. Oke, ini sudah ya? Ini sudah ya. Ya, oke. Ya, bagaimana sih produk HDI kita dapat membantu ya dalam kita sebagai orang tua, sebagai opa oma mungkin ya, sebagai guru gitu ya, dapat mempersiapkan anak cucu atau anak-anak didik kita ya di dalam masa sekolah mereka. Nah, ini ya, jadi yang pertama saya akan kembali memperkenalkan dan bagi yang sudah kenal kembali mengingatkan ya akan betapa pentingnya nutrisi yang terkandung di dalam polen lebah. Karena sekali lagi ya polen lebah itu adalah benar-benar makanan anugerah dari alam yang kandungan nutrisinya itu super duper lengkap. Sampai ya seorang ahli, bukan seorang ya, beberapa ahli gizi, peneliti, bahkan dokter spesialis anak nih yang tahu kandungan dari di polen ini sampai terheran-heran gitu ya. Karena mereka menyadari, wah ternyata ada ya vitamin, nutrisi, suplemen yang kandungannya sebanyak ini. Bahkan ini yang tercatat masih banyak lagi yang tidak tercatat gitu ya. Dan dikatakan bahkan lebih dari 100-an jenis kandungan nutrisi ya. Nah, polen di sini ada dua, Polenergy ini untuk anak usia 12 tahun ke atas dan Honeybee Pollen ini mulai 6 bulan bayangkan ya. Jadi bayi 6 bulan sampai 12 tahun ya, anak usia 12 tahun bisa diberikan. Ya, untuk Polenergy ini dalam satu botolnya ada 90 tablet dan untuk Honeybee Pollen dalam satu botolnya ini ada 60 tablet ya. Dan di sini kandungannya sekali lagi adalah polen lebah alami dan ada tambahan juga madu vanila sehingga rasanya lebih enak ya dan untuk menambah nafsu makan juga. Nah, ini adalah kandungan dari polen ya. Jadi asam aminonya ini Bapak Ibu rekan-rekan ini lengkap sekali ya. Kita tahu bahwa asam amino ini adalah bahan dasar untuk membentuk protein. Dan protein sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita, perkembangan otak kita ya, terutama anak ya, perkembangan otak anak gitu ya, untuk membangun sel-sel dan jaringan tubuh anak-anak kita ya. Selain juga ada kandungan karbohidrat, serat, fruktosa juga ada ya. Kandungan mineralnya ini juga lengkap, kalsium, zat besi, kalium ya, atau potasium, fosfor, natrium, yodium, magnesium, semua ini ada. Kemudian kandungan asam lemak ada dan vitaminnya ini mulai vitamin A ya sampai vitamin E ini ada semua loh Bapak Ibu rekan-rekan luar biasa ya. Dan juga ada kandungan enzim yaitu amilase, protease dan lipase. Ini enzim yang digunakan ya di pencernaan kita untuk memecah zat gizi ya, memecah nutrisi sehingga bisa diserap tubuh. Dan selain itu juga polen ini mengandung antioksidan ya, yaitu kandungan polifenol ya, yang dimana itu antioksidan yang bagus ya. Nah, sekarang apakah manfaat dari polen lebah ini? Nah, yang pertama untuk memperbaiki, meningkatkan stamina ya. Di sini ya daya seksual di sini karena untuk orang dewasa juga ya. Kalau untuk anak ya untuk stamina, memperbaiki fungsi organ tubuh. Kemudian sirkulasi darah, baik secara kuantitas dan kualitas dari volume darah juga ditingkatkan ya. Jadi bisa untuk anemia, kadar Hb yang rendah gitu ya, trombosit rendah. Jadi untuk beberapa kasus demam berdarah pun bisa untuk membantu ya. Kemudian vitamin otak dan melengkapi gizi dan antioksidan alami ya. Nah, yang untuk anak yaitu Honeybee Pollen ya. Jadi ini spesifik untuk 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau yang tadi Polenergy anak usia 12 tahun ke atas ya hingga dewasa. Kalau Honeybee Pollen ini mulai 6 bulan sampai 12 tahun itu manfaatnya ini menormalkan nafsu makan anak, meningkatkan peredaran darah, meningkatkan daya pikir dan konsentrasi. Nah, ini pasti sangat dibutuhkan anak kita ya sebagai modal mereka belajar, modal mereka sekolah, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini jangan kita pikir bahwa COVID sudah turun, pandemi sudah turun, kita mulai lalai ya, tidak memberikan
satu zat gizi yang dibutuhkan anak kita, jangan gitu ya. Saat kita lengah biasanya disitulah virus-virus dan kuman-kuman mulai lagi ya masuk ya. Kemudian ya nutrisi yang lengkap, bahkan dikatakan ini makanan terlengkap setelah ASI ya, karena kandungannya sangat amat lengkap ya. Oke, kemudian nah yang kedua adalah Kids 3. Nah, kalau Kids 3 ini, kalau tadi yang honeybee pollen atau pollen rich memang kandungannya hanya polen ya, polen lebah. Sementara di Kids 3 ini dia sudah gabungan dari 3 produk, 3 bahan perlebahan ya, yaitu polen lebah, propolis, dan royal jelly. Ya, jadi memang di Kids 3 ini lebih lengkap ya secara komposisi kandungannya ya. Nah, di sini manfaatnya apa Kids 3 ini bisa meningkatkan imunitas tubuh alami anak. Ya, bayangkan nanti anak-anak kita mulai bersekolah dan dalam satu kelas mungkin isinya puluhan ya, belasan sampai puluhan, rata-rata di atas 20-an juga begitu ya dalam satu kelas yang mungkin sempit bisa jadi tertutup. Nah, disinilah pentingnya imunitas tubuh anak untuk menangkal yang namanya serangan kuman-kuman ya. Mungkin kalau mereka ada yang sakit, mungkin ada yang batuk begitu ya. Bayangkan kalau daya tahan anak kita tuh rendah, begitu mudahnya mereka tertular gitu ya, begitu mudahnya mereka terinfeksi dan menjadi sakit. Nah, kemudian meningkatkan konsentrasi dan perkembangan otak ya. Jadi sekali lagi kandungan dari polen lebah ada di sini ya di Kids 3 ini dia bisa meningkatkan konsentrasi dan perkembangan otak ya, karena sirkulasi darah ke otak juga menjadi lebih lancar ya. Selain itu juga tadi ada kandungan asam amino nih ya. Jadi asam amino bahan dasar pembentuk protein yang dimana itu sangat dibutuhkan nih oleh otak kita ya, dan itu bisa disupport lewat nutrisi ini. Kemudian menormalkan nafsu makan anak. Ya, jadi dikatakan menormalkan bukan meningkatkan ya. Seringkali kita salah kaprah ya. Jadi orang tua yang punya anak mungkin agak gemuk badannya gitu ya, atau mungkin cenderung obes jadi takut gitu ya, karena wah nanti anakku nafsu makannya jadi makin nambah nih. Enggak ya. Jadi di sini sebenarnya menormalkan nafsu makan yang kurang dinaikkan, tapi nafsu makan yang berlebihan diturunkan. Ya, karena fungsi dari bahan-bahan perlebahan ini sebenarnya adalah untuk memperbaiki metabolisme pencernaan. Ya, jadi seharusnya semua kembali dinormalkan, gitu ya. Kemudian ya mengandung vitamin C dan ini tadi ya 3 kandungan produk perlebahan. Ya, ini juga rasanya enak ya, seperti permen. Jadi anak-anak suka ya karena juga konsumsinya dengan cara dikunyah atau dihisap-hisap sama seperti honeybee pollen tadi. Kemudian, yang ketiga kita punya madu clover honey. Ini juga bagus sekali buat anak-anak kita ya. Dan istimewanya madu kita ini adalah dihasilkan dari nektar bunga clover. Bunga clover sendiri adalah bunga yang diakui penghasil madu yang terbaik ya, salah satu yang terbaik di dunia. Mengapa? Karena komposisi gizi pada madu ini sangat lengkap. Ya, nah jenisnya madu gurun sehingga memang dia agak kental ya karena kandungan airnya sangat rendah hanya 17,2%, dan itu membuat dia jauh lebih istimewa karena tidak terfermentasi ya. Kemudian mengandung bipolen ya, jadi ada polen lebah di dalamnya. Ini menandakan bahwa madu ini tidak disaring sehingga tidak mengurangi zat gizinya ya. Kita menjuluki madu ini pure, natural, unprocessed ya. Jadi murni, alami dari alam, murni karena tidak ada campuran bahan apapun ya. Natural dari alam, benar-benar dari alam yang bebas polusi, dan unprocessed. Yaitu tidak dipanaskan, tidak disaring yang bisa menyebabkan kualitas madu menurun ya. Nah, madu sendiri manfaatnya apa sih? Nah, jelas ya kita tahu madu itu untuk sumber energi ya, karena dia juga memiliki kandungan gula, tapi gulanya aman ya, gula jenis fruktosa. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh anak ya, memperbaiki pencernaan dan mengatasi gangguan pencernaan seperti sembelit, mah, mual, konstipasi ya. Gangguan-gangguan pencernaan seperti ini sangat bisa dibantu oleh madu kita ya. Kemudian sariawan, radang tenggorokan, batuk, demam, anemia atau kurang darah ya, dan sebagai pelengkap makanan bergizi seimbang ya. Jadi benar-benar manfaatnya sangat baik nih buat anak-anak kita ya. Jadi selain yang Kids 3 atau honeybee pollen tadi, tambahkan dengan madu clover honey-nya.
Nah, yang keempat, Propoelix. Nah, Propoelix di sini dia manfaatnya lebih ke arah untuk antioksidan dan daya tahan tubuh ya. Jangan kita berpikir hanya orang dewasa yang butuh Propoelix. Anak-anak pun sebenarnya butuh ya. Nah, Propoelix sendiri dikatakan adalah super immune system booster. Dalam satu boxnya ya, satu boxnya ini mengandung 200 mg, satu kapsulnya mengandung 200 mg ekstrak propolis ya, dan dalam satu boxnya ada yang isi kemasan 60, ada yang 30 ya. Kemudian manfaatnya, nah ini ya, jadi dia punya sifat anti radang, anti bakteri, antivirus, anti jamur, kemudian imunomodulator, anti mikroba dan antioksidan yang tinggi. Ya, kemudian dia juga bermanfaat nih untuk penyakit yang menyebabkan kekebalan tubuh yang menurun ya, seperti diabetes, kanker, Alzheimer dan sebagainya ya, serta penyakit-penyakit infeksi lainnya seperti tuberkulosis, demam berdarah, hepatitis ya. Dan mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk melawan penyakit degeneratif, serta memaksimalkan sistem kekebalan tubuh. Kita ambil manfaat Propoelix yang untuk anak ini adalah sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur ya, karena anak-anak kita pastinya rentan ya, apalagi di sekolah kumpul dengan banyak anak ya, yang kita tidak bisa jamin semua dari mereka tuh sehat ya. Itu. Nah, keunggulan dari Propoelix adalah mengandung caffeic acid phenyl ester ya. Jadi ini adalah senyawa anti radang ya, senyawa anti inflamasi atau anti peradangan, dan benar-benar kandungan anti inflamasi alami inilah yang membuat Propoelix ini istimewa ya, karena itu tadi menghambat peradangan-peradangan di tubuh kita dan mencegah penyakit degeneratif ya. Kemudian ya ini dengan teknologi ya Superblend ya, teknologi CMCN ya, Continuous Multistage Counter Current Extraction ya. Jadi zat-zat yang tidak berguna itu bisa dibuang, dan ini larut air ya, jadi bisa lebih mudah dicerna atau diserap oleh tubuh kita. Nah, ini istimewanya adalah kandungan oraknya nih ya. Kandungan orak ini adalah kandungan antioksidan dari Propoelix ini luar biasa ya. 21.921. Bahkan ini kalau dibandingkan nih ya dengan buah jeruk ini 913 kali untuk kandungan antioksidannya ya. Sekali lagi untuk kandungan antioksidannya dalam ukuran yang sama ya. Jadi sebesar itu ya kandungan antioksidan dari Propoelix, sehingga sangat efektif dalam jaga imunitas tubuh anak-anak kita sebenarnya Propoelix ini ya. Dan kita bisa berikan dalam dosis 1/4 atau setengah kapsul. Nah, mungkin kita bertanya, nah ini gimana caranya? Kan ini kapsul kok ada 1/4 setengah. Kita bisa buka bungkus kapsulnya ya, dan kita bagi. Ya, kita bagi setengah atau 1/4 itu sangat bisa ya. Dan nah ini ya penelitian-penelitian tentang Propoelix dan Propoelix ini sangat banyak ya. Ini salah satunya adalah penelitian yang dalam terapinya terhadap COVID-19 ya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sekali lagi Propoelix pun dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita yang rentan, yang memiliki kecenderungan daya tahan tubuhnya rendah, atau ya cenderung bertemu dengan banyak teman ya, banyak orang dengan berbagai kondisi ya dari anak-anak yang lain gitu ya. Jadi kita menjaga daya tahan tubuh mereka dengan. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jadi betapa luar biasa ya nutrisi HDI ini ternyata manfaat bagi anak-anak kita tuh sangat amat banyak, dan kita perlu juga menyiapkan secara fisiknya, secara kognitifnya ya, dan salah satunya nutrisi HDI ini membantu mereka untuk memperlengkapi hal itu. Oke, saya kembalikan ke Dokter Inge. Iya, terima kasih Dok. Memang istilahnya materi kita hari ini benar-benar keren ya. Yang satu membahas tentang ini persiapan anak dari orang tua, dan Dokter Nita membagikan tentang nutrisinya. Jadi supaya klop gitu ya dua-duanya ya. Jadi sebagai orang tua kita mempersiapkan secara dari segi kesehatan sama dari luarnya gitu ya. Nah, teman-teman masih bersama saya enggak ya ini? Coba kita main-main sedikit ya. Kita coba tolong diputerin yuk. Kita coba ini uji konsentrasi. Masih konsen enggak dengan acara kita?
Karena kita ini masih punya games di akhir acara ya. Jadi jangan live dulu gitu ya. Sudah siap dari ini FC Kupang? Ngetes ya. Ini kita ngetes ya. Ayo games konsentrasi. Siapa yang masih konsen ini? Nah, siapa yang bisa nebak angkanya? Boleh angkat tangan atau ngechat ya. Kelihatan nggak ini angkanya ya? Iya, Dok. Kelihatan, weh. Saya udah jawab nih, 784. Oke, masih konsen ya berarti ya. Yang berikutnya, coba lagi satu kali lagi. Betul, 784 ya. Yang berikutnya, ini kelihatan nggak kalau yang ini? 5346. Keren, teman-teman masih konsen semua berarti ya. Oke, cukup. Nanti kita akan adakan game di akhir acara supaya menambah semangat kita semua ya. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang produk, sudah dibahas tentang persiapan, sekarang boleh di off dulu nih screen-nya. Belum mengantuk, Dok? Oke. Saya akan membahas gimana sih bisa dapat produknya yang tadi Dokter Nita cerita gitu ya. Di mana bisa dapat produknya. Nah, teman-teman kalau yang belum punya kartu diskon belanjanya, boleh nih hubungi orang yang mengundang Anda ke acara ini supaya dibikinkan kartu diskon belanjanya. Jadi kita bisa dapat produk ini dengan harga yang lebih murah gitu ya. Ada yang kepingin dapat lebih nggak? Misalnya minum produk gratis, atau misalnya kepingin dapat duit buat nyekolahin anak di sekolah yang bagus gitu. Ada yang mau nggak nih? Mau. Mau. Oke, saya coba share screen ya. Saya akan sharing gimana caranya kita bisa dapat lebih dari sini, dari acara ini. Sudah kelihatan layar saya? Sudah, Dok. Ya, oke ya. Jadi di sini saya akan menceritakan keuntungan apa saja yang kita bisa dapat kalau kita ini bergabung di HDI. Pertama sebagai user ya, sebagai pengguna itu kita bisa dapat diskon produk, dapat produk gratis Enterprise Loyal, bisa dapat free ongkir kalau pembelian kita 800.000 di HDI Store, bisa dapat free konsultasi tentang kesehatan dan kecantikan. Jadi bukan cuma kesehatan aja ya. Terus kemudian bisa renewal perpanjangan keanggotaan kita bisa dapat gratis juga kalau kita melakukan pembelanjaan senilai 300 BP dalam setahun. Kemudian kita juga punya aplikasi IHDI application untuk memonitoring pembelanjaan kita. Saya akan jelaskan lebih detail ya. Jadi sebagai user, sebagai pengguna ya, keuntungan kita apa sih? Mendapatkan potongan harga untuk pembelian produk. Jadi kita tahu yang di sebelah kiri yang warna kuning ini adalah harga konsumen. Jadi kalau teman-teman yang belum punya kartu diskon belanjanya, belum jadi member, teman-teman akan membeli produk dengan harga yang di sebelah kiri, dengan yang warna kuning ini. Tapi kalau kita sudah punya kartu diskon belanjanya atau sudah terdaftar jadi member, kita bisa belanja dengan menggunakan harga yang di sebelah kanan. Ya. Nah itu selisih harganya sekitar 10-15%. Lumayan kan? Bisa buat nambah yang lain-lain gitu ya. Keuntungan berikutnya adalah kita bisa dapat produk gratis kalau kita jadi pengguna setia gitu ya. Kenapa? Karena kita punya promo-promo. Nah, promo yang masih berlaku saat ini ada beberapa ya, teman-teman ya. Jadi ada Bare Face Beauty Kit. Ini kita kalau beli bedak, beli sama SS cream kita akan dapatkan anti akne. Nah, kalau tadi yang produk-produk yang Dokter Rita cerita itu teman-teman bisa ambil di Mix Match and Cherish ini. Jadi kalau belanja 300 poin, produknya apa saja bebas milih. Dengan ada Prolex di dalamnya, teman-teman bisa dapat madu setengah kilo gratis. Juga paket isi starter. Nah, ini pilihannya ada 7 paket. Nah, yang tadi saya bilang juga free ongkir se-Indonesia dengan pembelian minimal 800.000 di HDI Store. Kemudian free konsultasi kesehatan dan kecantikan ya. Nanti teman-teman kalau butuh kesehatan kita punya Dokter Nita, kita punya rekan-rekan yang lain juga. Terus kemudian ada dokter konsultan di seluruh Indonesia, ada di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Kemudian untuk free renewal tadi saya sudah ceritakan 300 poin dalam setahun, perpanjangan otomatis, kemudian ini aplikasinya. Yang pengen tahu lebih nanti bisa ya hubungi orang yang mengundang Anda. Terus kemudian keuntungan berikutnya,
Kan tadi saya bilang pengen dapat duit nggak gitu ya, supaya produknya lebih murah atau bisa nambah dapur gitu ya, uang jajan anak gitu ya. Nah, itu kita bisa berjualan sebagai seller ya. Tapi di sini berarti kita harus bekerja, kita aktif income. Nah, kalau misalnya kita sebagai di sini ya, yang atas yang warna biru ini kita membeli paket Propolik Power Set, terus kemudian kita memperkenalkan produk ini ke orang-orang di sekitar kita. Terus mereka mau ngambil misalnya family set, ada yang ngambil couple set gitu ya. Nah, dari pembelanjaan mereka kita akan mendapatkan bonus. Berapa yang kita bisa dapat? Dari pembelanjaan mereka kita bisa dapat sampai 247.500. Kalau kita punya 2 orang seperti gambar ini, kita akan mendapatkan tambahan extra cash 120.000. Nah, kalau nggak ngambil paket gimana dok? Ya nggak apa-apa, kita tetap akan dapatkan 27,5%-nya, tapi nilainya senilai pembelanjaan produk yang dia beli. Jadi kalau misalnya di sini 229 BP, berarti kita dapatnya senilai 188.900 ini, gitu ya. Jadi kita bisa dapat banyak. Kemudian keuntungan berikutnya apa dengan kita join di sini? Kita bisa jadi networker, ya. Jadi networker itu seperti apa sih? Kayak gini. Itu bisa jadi passive income-nya kita ya. Jadi kedepannya kita akan bisa mendapatkan kebebasan waktu dan finansial. Misalnya nih di bulan pertama kita memperkenalkan produk ini, bisnis ini ke teman kita 1 orang. Jadi pada bulan pertama berarti sudah ada 2 orang yang bekerja bersama kita atau kita dan teman kita. Nah, nanti kita punya komitmen ini. Ayo kita sama-sama yuk kita perkenalkan bisnis ini ke 1 orang lagi. Setiap bulan kita komitmen ke 1 orang ya. Nah, jadi pada bulan kedua akan ada 4 enterpriser. Di bulan ketiga juga sama, komitmen kita di awal kita memperkenalkan ke masing-masing ke 1 orang. Kita tetap memperkenalkan lagi. Iya. Jadi kita tetap cari 1 orang lagi. Nah, itu di bulan ketiga akan ada 8 orang. Ya. Nah, seperti tabel sini kelanjutannya ya, bulan keempat 16 orang, bulan kelima 32 orang, di bulan keenam ada 64 orang. Kalau sudah 6 bulan gimana sih hasilnya? Kita bisa lihat di sini dengan 64 orang yang masing-masing mempunyai pembelanjaan 300 poin, kita akan mendapatkan bonus itu sekitar 5% ya. Kita bisa dapat 2.880.000. Lumayan kan ini ya buat nambah uang dapur ya. Mau lebih? Kalau mau lebih, kita jangan berhenti di 6 bulan pertama. Kita harus lanjutkan ya. Nah, teman-teman lihat di bulan ke-8, bulan ke-7 itu 128 orang. Di bulan ke-8 256 orang dan seterusnya sampai di bulan ke-12 itu ada 4.096 orang. Nah, gimana potensi pendapatannya? Wow, sampai 184.320.000 rupiah. Oke, anggap saja hanya berhasil 10%. Kita bisa dapat berapa? Kita masih bisa dapat 18 juta, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau istilahnya kita mencoba menjalankan bisnis ini nggak ada salahnya kan. Terjelek, kita gagal pun tetap ada penghasilan yang kita bisa dapat, ya. Nah, bagaimana cara kita bergabung di sini? Kalau di sekarang itu memang modalnya bisa dibilang 0. Kenapa kok begitu? Karena ada free membership dengan pendaftaran online ya. Tapi ada juga yang daftar di kantor ya, di kantor-kantor terdekat itu bisa dengan membayar pendaftaran senilai 50.000. Nah, kalau kita masih butuh leverage lagi, kita bisa mendapatkan peringkat di sini. Kita akan dapatkan banyak penghargaan ya. Kalau di sini tuh kita dihargai, kerja keras kita dihargai. Pertama di awal kita bisa mencapai enterprise manager. Gimana caranya jadi enterprise manager? Teman-teman lihat gambar ini ya. Jadi dengan kita membelanja 300 poin dan kita memperkenalkan produk kita atau menjual produk kita ke 3 orang, itu masing-masing 300, itu kita mencapai peringkat enterprise manager. Ya, bonusnya berapa kalau segini? Itu sekitar 750.000. Nah, kalau teman-teman bisa mencapai enterprise manager ini sebanyak 6 kali, teman-teman akan dapat cash award senilai 1 juta. Nah, duit lagi ya. Memang di sini benar-benar UUD, ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, mau dapat lebih, kita bisa kejar peringkat Diamond Leader. Ya, Diamond Leader itu kayak apa sih dok? Diamond Leader itu kayak gini gambarannya. Jadi kita punya 5 orang rekan kerja yang menjadi enterprise manager. Tadi kita kan sudah tahu nih gimana caranya jadi enterprise manager. Jadi harusnya kita bisa dong ngajarin mereka supaya mereka juga bisa jadi enterprise manager seperti kita dulu. Nah, kalau kita punya 5 orang enterprise manager itu kita disebut sebagai Diamond Leader. Nah, pencapaian 3 kali Diamond Leader kita akan direcognize, kita akan dapat pin, jas, dan plakat. 6 kali Diamond Leader, pencapaian selama 6 bulan kita akan dapatkan cash award senilai 5 juta rupiah. Nah, duit lagi ya. Kemudian kalau 9 kali kita dapat apa?
tetap kita masih dapat sesuatu teman-teman. Kita dapat 2 tiket Spectrum of the Seas. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan naik kapal pesiar gitu ya. Kalau mau lebih lagi, kita tingkatkan lagi peringkat kita di HDI ini. Gimana caranya jadi eksekutif diamond? Tadi sudah tahu caranya jadi diamond. Nah, kita bantu rekan kerja kita, siapa yang mau dibantu jadi diamond leader. Nah, kita bentuk 2 orang diamond leader dan kita bantu 3 orang enterprise manager. Lagi kita akan menjadi eksekutif diamond. Apa yang kita dapat kalau kita menjadi eksekutif diamond? 3 kali menjadi eksekutif diamond, kita akan direcognize, kita akan dapat pin, ya, kemudian jas dan plakat. Pinnya ini ada diamondnya teman-teman ya. Jasnya itu kalau suami istri itu dapatnya untuk 1 pasang, suami istri juga. Nah, terus kemudian kalau 6 kali pencapaian kita akan mendapatkan cash award lebih besar lagi, yaitu senilai 10 juta. Kalau 9 kali eksekutif diamond, kita akan mendapat 2 tiket Spectrum of the Seas, sama seperti yang tadi, tapi kita dapat tambahan 2 malam ekstra di Singapura. Nah, di sini kita mesti memang harus work hard and play hard gitu ya. Are you with me? Siapa yang masih bersama saya? Semoga kita bisa lebih ya di sini ya. Amin. Amin gitu ya. Nah, ini tadi sekarang kita udah bahas nih cara pencapaiannya. Jadi teman-teman yang istilahnya belum join, silahkan join. Kalau yang sudah join, ini sebagai reminder untuk segera memanfaatkan kartu membernya ya, untuk beli produk mungkin untuk anak-anaknya di rumah atau keluarganya gitu ya, untuk menjaga kesehatan keluarga. Saya juga minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback ya, linknya ada di dalam chat ya, silahkan diisi. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan tapi sudah dijawab ya sama Ibu Esti ya, bisa dibaca di chat. Kalau masih ada lagi silahkan boleh di chat gitu ya. Sambil nunggu kita buka kamera, yuk kita mau foto bareng. Kita foto bersama dulu supaya ingat memori kita hari ini gitu ya. Yuk ditunggu siapa yang masih mau buka kamera. Salam kenal ya buat teman-teman semua. Mungkin kita belum banyak yang kenal, jadi kalau gini kita bisa jadi saling kenal nih. Sudah buka kamera semua? Masih ada yang mau ditunggu? Yuk. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Boleh pasang emoticon love-nya yuk. Pasang emoticon love. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, di akhir acara kita ini, saya nanti akan minta Ibu Esti untuk memberikan kesimpulan ya, tapi sebelumnya kita beneran mau game. Karena terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir acara. Yuk, boleh di-share yuk. Nanti kita akan dari 3, ini akan dapatkan 3 orang pemenang ya. Siap teman-teman? Yuk, mulai. Pertanyaan pertama ini. Siapa yang bisa nebak duluan yuk? Ketik A di chat ya. Ketik A, jangan jawab di chat ya. Ayo, siapa yang bisa nebak? A. Pak Heru silahkan. Buka mic-nya Pak Heru. Jawabannya apa tuh Pak Heru? Never. Never. Kita lihat kunci jawabannya yuk. Betul nggak jawabannya never? Ya, betul Pak Heru. Selamat buat Pak Heru. Ya. Oke, makasih ya semua. Makasih. Pertanyaan kedua. Siap teman-teman, yuk. Nanti saya kasih kunci ya, jawabannya A ya. Yang bisa jawab A. Ketik A. Apa yang berbeda dari gambar ini? Temukan gambar yang tidak ada kembarannya. Ketik A ya, ketik A. Ketik B, ketik B. Jangan ketik A, ketik B. Priscilia Yuliana. Silahkan yuk. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Betul sekali. Coba dilihat kunci jawabannya dulu. Betul nggak nih? Iya, betul. Kupu-kupu. Selamat buat Ibu Yuliana. Ayo teman-teman konsen loh ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Dari gambar ini coba dilihat. Garis mana yang tersambung dengan garis yang di bagian atas ini? Yang merah atau yang sama-sama ini? Yang warnanya sama, ungu. Ketik C. Ketik C ya. Yang nggak boleh langsung jawab ya. Ketik C.
Yang sudah jawab jangan jawab lagi ya. Aulia, silahkan Aulia. Buka mic-nya. Garis ungu. Garis ungu, kita lihat jawabannya. Ya, salah. Berarti hari ini kita hanya punya 2 orang pemenang ya, teman-teman ya. Semoga next acara teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi kita bisa ikuti keseruan di acara ini, gitu ya. Masih ada yang mau ditanyain? Jangan berkecil hati buat yang masih salah, nggak apa-apa. Kita masih punya banyak game dan acara kok. Tetap ikuti acara kita ya. Nanti yang menang silahkan menghubungi staf FC Kupang ya, supaya nanti bisa diatur untuk pengiriman hadiahnya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau gitu silahkan Ibu Esti kasih resume untuk acara kita hari ini. Oke. Rekan-rekan, setiap rekan-rekan adalah orang tua yang hebat. Orang yang paling mengerti kondisi anak-anak Anda adalah Anda sendiri. Terus jangan teruslah berjuang, jangan merasa oh aku nggak bisa gitu ya. Tidak. Anda adalah orang tua yang hebat buat anak-anak Anda karena Anda yang paling mengerti kondisi anak-anak Anda. Itu saja. Terima kasih, Dok. Semangat. Terima kasih. Dokter Rita, ada yang mungkin mau ditambahkan? Cukup, Dok. Jangan Iya. lupa berikan nutrisi HDI untuk anak-anak Anda. Ini ayo di akhir coba ini kita share info promo dulu supaya teman-teman yang masih menjelang akhir bulan ya, siapa tahu masih yang mau tutup poin atau kepengen tahu apa ya saja yang bisa kita belanja di bulan ini, mumpung promonya belum berakhir. Ya, ini tadi yang saya cerita ya, mix and match ya, mix match and cherries. Jadi produknya bebas nilai asal ada Propoelix-nya, entah Propoelix 30 atau 60. Kemudian senilai 300 poin, teman-teman bisa dapat gratis Clover Honey setengah kilo. Ayo, kapan lagi teman-teman bisa dapat ini ya? Ini juga dengan kita membeli paket ini, itu kita juga turut menyumbang satu Propoelix 30 dalam rangka Hari Anak Indonesia. Next. Nah, ini kemudian juga ada paket-paket pilihan lainnya. Ya. Pelan-pelan ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas pilih mau pilih produk yang mana, mau pilih paket yang mana. Silahkan, karena setiap produk jadinya berhadiah gitu ya, termasuk paket isi starter ini. Ingat kalau belanja di HDI Store juga bisa mendapatkan free ongkir. Ini paket Propoelix Plus, ini Propoelix Power Set, ini couple set untuk satu pasang untuk suami istri yang pengen punya keturunan. Ini paket kolesterol untuk yang mau mengatasi kolesterol atau yang mau diet atau yang mau ada masalah pencernaan. Nah, ini untuk family, jadi nanti yang teman-teman punya anak kecil boleh nyobain paket ini karena di sini hadiahnya adalah Kids Tree, ya. Atau paket 4-star set itu juga sudah lengkap dengan hadiahnya Kids Tree juga. Nah, ini kalau tentang Beskin ya, teman-teman bisa belanja skincare-nya. Nanti bisa konsultasi dengan saya juga kalau misalnya mau pakai yang mana, pilih produknya yang gimana, itu boleh konsultasi dengan saya juga. Nah, ini untuk promo Growth Bundle Deal, memang cara HDI Store sudah habis ya teman-teman, tapi di HDI Family Center Kupang masih tersedia. Jadi kalau teman-teman berminat dengan promo serum rambut ini, teman-teman bisa hubungi HDI Family Center Kupang ya, untuk diproses. Ini yang tadi promo juga saya ceritakan, Bare Face Beauty Kit. Habis ongkir. Nah, ini juga ada promo, ada acara kita Enterprise Camp adakan tanggal 8 sampai 14 Juli. Ini online ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita punya sesi ini tanggal 8 sampai 9 Juli itu pada jam 19 WIB, tanggal 10 Juli 13 dan 19 WIB, jadi 2 sesi ya. Terus kemudian 11 sampai 14 Juli itu jam 19. Nah, kalau teman-teman investasi saat ini masih senilai 100.000. Tetapi kalau terlambat ya, bukan terlambat sih, tapi kalau
teman-teman daftarnya itu setelah di atas 4 Juli, teman-teman akan bayar 135.000. Jadi segera ya yang mau ikutan, ini sangat membantu untuk kita kalau kepengen tahu gimana sih caranya kita bisa jalankan bisnis ini diajarin semua teman-teman. Ini tahapan kita mengenal HDI lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman yang belum pernah ikutan Enterprise Camp, ayo saya mengundang untuk segera ikutan. Karena investasi kita senilai 100.000 ini tidak sia-sia karena kita akan diganti dengan voucher produk senilai 100.000 juga. Ya, jadi hitungannya training ini itu bisa dibilang gratis gitu ya. Tapi jangan sia-siakan sesuatu yang gratis. Hargai itu karena ini untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Masih ada lagi? Nah, ada satu lagi, Billionaire Meeting Weekend di Bali ya. Ini kalau teman-teman yang punya rekan kerja di Bali atau istilahnya berdomisili di Bali, silahkan mengikuti acara ini BUMB tanggal 16 sampai 17 Juli 2002. Investasinya 750.000 sampai tanggal 1 Juli, jadi buruan tinggal beberapa hari. Setelah itu akan menjadi 900.000 ya. Jadi ini mengajarkan kita dengan experiential learning. Jadi kebetulan kita beberapa dari Kupang juga sudah mengikuti BMW ini di Surabaya yang Jatim ya. Jadi kita senang banget ya. Teman-teman bisa tanya ke teman yang sudah ikutan ya. Nanti ada Dr. Nita, ada Ibu Lidwina, ada Ibu Esti, ada Sela, ada Meing ya. Banyak banget yang kita sudah ikutan, Pedro. Jadi semangat supaya kita bisa sukses sama-sama di sini. Ada lagi? Ini acara untuk Juli, teman-teman nanti bisa juga ikuti, ada event-eventnya, ada saya biasanya share di grup juga, jadi teman-teman yang nanti butuh infonya bisa tanya ikuti info di grup, atau kalau mau di screenshot silahkan. Ya, next. Ini tentang Baskin, event Baskin. Jadi kalau kau pengen bisa jual Baskin ya mesti belajar Baskinnya gitu ya. Habis ya. Yuk. Thank you semuanya yang sudah hadir. Thank you Dr. Nita, thank you Ibu Esti yang memberikan materi dengan keren banget hari ini. Saya juga belajar banyak seperti kata Dr. Nita tadi, ya. Biarpun anak saya udah gede-gede, tapi kita bisa lebih tahu ya gimana nanti kalau besok-besok kita punya ada ponaan, ada cucu seperti tadi Esti bilang gitu ya. Semua yang baik tentunya berasal dari Tuhan. Jadi kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian atau ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga di next-nya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.